Dia hanya OB. Tapi dalam waktu 30 hari, dia berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan membuat sang CEO arogan itu jatuh cinta padanya. Tapi tunggu, siapa sebenarnya pria ini? Yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Jogja, atau kota manapun, langsung absen di kolom komentar ya. Siapa tahu, ceritanya terjadi dekat dengan kotamu. Di lantai 27 gedung kaca yang menjulang tinggi di pusat Jakarta, suasana kantor headquarter PT Cendana Global tampak steril, rapi, dan dingin. Tak hanya karena suhu AC yang menusuk kulit, tapi karena atmosfer kekuasaan yang terasa menggigit. Di ruang rapat eksekutif, seorang wanita dengan setelan blazer putih dan sepatu hak tinggi tengah berdiri memandang jendela, membelakangi puluhan manajer yang duduk membeku menunggu instruksi. Namanya Kirana Adinegara, CEO wanita termuda dalam sejarah perusahaan itu. Parasnya menawan, tubuhnya tegak sempurna, kata-katanya tajam seperti pisau bedah. Siapapun yang bekerja dengannya tahu, satu kesalahan kecil saja bisa jadi akhir karir. Ia bukan pemimpin yang bisa diajak kompromi, apalagi disanggah. Apa yang keluar dari bibirnya? Hukum. Di pojok ruangan, seorang pria berkemeja abu-abu pudar dan celana bahan hitam berdiri menunduk membawa baki berisi gelas air mineral. Dimas, 27 tahun. Jabatan resminya, petugas kebersihan merangkap office B. Setiap hari ia datang lebih pagi dari siapapun, pulang lebih malam dari rata-rata karyawan. Ia tidak banyak bicara, bahkan hampir tak terdengar suaranya sejak bekerja 2 tahun lalu. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. Air minum untuk Ibu Kirana, ucap Dimas pelan, meletakkan gelas tanpa suara di meja CEO. Kirana melirik sekilas. Bibirnya mengerucut. Lain kali, belajar letak gelas yang benar. Jangan asal taruh. Dan jangan terlalu dekat saat aku bicara. OB tetaplah OB. Ingat batasmu. Suara sindirannya menusuk seluruh ruangan, menciptakan ketegangan aneh. Beberapa manajer menahan tawa kecil. Dimas hanya menunduk, membisikkan pelan dalam hati. Maaf, Bu. Bukan kali pertama Dimas dipermalukan. Tapi tatapannya tak redup. Di balik diamnya, otaknya bekerja. Ia hafal betul ritme kantor ini. Ia tahu siapa datang tepat waktu, siapa sering bolos, siapa yang menggunakan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Semua data itu ia simpan. Bukan untuk membalas, tapi karena Dimas punya satu kebiasaan kecil. Ia memperhatikan segalanya, dan mencatat segalanya, dalam kepala. Setelah rapat selesai, Kirana kembali ke ruangannya. Sambil menyeduh kopi, ia menggerutu kecil. Perusahaan ini makin lama makin malas. Manajer banyak gaya, hasil nol. Yang benar-benar kerja? Hanya aku seorang. Di luar ruangan, Dimas berdiri membawa map yang tertinggal oleh salah satu manajer. Ia mengetuk pintu pelan. Masuk, ucap Kirana, tanpa menoleh. Begitu Dimas masuk, Kirana menghela napas kesal. OB ngapain bawa map ke sini? Ini tertinggal, Bu, jawab Dimas tenang. Kirana mengambil map itu tanpa terima kasih, malah menyipitkan mata. Kamu dengerin rapat tadi? Dimas diam sejenak, lalu mengangguk. Sedikit, Bu. Apa kamu tahu apa yang kita bicarakan tadi? Ejek Kirana. Dimas menatap ke arah papan strategi di belakang meja Kirana. Lalu berkata pelan, investor Singapura batal karena proyek ekspansi kurang transparan. Dan Departemen Legal sedang terlambat menyelesaikan kontrak vendor. Kirana terdiam. Matanya menyipit curiga. Dari mana kamu tahu? Saya tidak sengaja mendengar saat antar air. Kirana tertawa sinis. OB sok pintar sekarang? Kamu pikir kamu bisa bantu kami? Tolong ya, ini bukan levelmu. Tapi Dimas tidak bereaksi seperti orang yang baru saja direndahkan. Ia hanya menunduk dalam. Tatapannya tetap hangat. Lalu berkata, maaf, Bu. Tapi saya hanya ingin membantu kalau bisa. Kirana terdiam sejenak, lalu menunjuk pintu. Keluar. Dimas pun keluar, tapi langkahnya tidak goyah. Hatinya hanya sedikit berat. Ia duduk di ruang kecil belakang pantry, membuka buku catatannya yang sudah usang. Di halaman itu, ia menulis. Hari ini, satu krisis besar muncul. Tapi pola keruntuhannya sudah terlihat sejak 2 bulan lalu. Dimas memandang ke langit-langit, menarik napas panjang. Ia tahu, tidak ada yang akan percaya pada OB. Tapi ia juga tahu,
Takdir besar sering datang dari tempat paling kecil. Dan ia tidak sedang mengejar jabatan atau pengakuan. Ia hanya ingin menepati janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri dan pada seseorang di masa lalu. Seseorang yang pernah berkata padanya, "Kalau kamu ingin membangun dari awal, bangun dari paling bawah. Tapi jangan pernah hilang akal. Jangan hilang rasa." Dan sejak saat itu, Dimas memilih diam. Bekerja dari bawah. Mengamati. Menunggu waktu yang tepat. Di tempat lain, Kirana menatap dokumen dengan wajah muram. Kepalanya sakit. Tekanan dari Dewan Direksi semakin besar. Tidak ada waktu lagi untuk kesalahan. Ia butuh keajaiban. Dan tanpa sadar, keajaiban itu baru saja meninggalkan ruangannya, dengan baki kosong di tangan dan strategi penuh di kepala. Jam baru menunjukkan pukul 7.10 pagi. Namun ketegangan di lantai 27 terasa seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik meledak. Pintu lift terbuka cepat, dan Kirana melangkah keluar dengan langkah cepat. Berbeda dari biasanya yang selalu penuh kontrol, pagi ini wajahnya terlihat gelisah. Tangannya menggenggam ponsel erat, wajahnya pucat. Investor Singapura menarik semua komitmen. 50 miliar hilang dari pipeline hanya dalam semalam. Gumamnya dengan suara rendah tapi bergetar. Tidak ada satupun yang berani menyapa ketika ia lewat. Sementara itu, di ruangan cleaning service belakang pantry, Dimas menatap layar ponsel lamanya. Ia membaca berita kecil yang belum menyebar ke publik luas. Laporan bocoran internal PT Cendana Global tentang potensi fraud audit yang belum diselesaikan. Ia tahu, itu akan menyebar cepat, dan ketika itu terjadi, efeknya akan brutal. Bukan hanya kehilangan dana, tapi reputasi perusahaan akan runtuh di mata mitra dan klien. Ia memandangi dinding kosong di depannya, lalu menarik napas pelan. Mereka pikir krisis baru dimulai hari ini, padahal tanda-tandanya sudah dari jauh hari. Ia lalu membuka map kecil yang selalu ia simpan di laci tempat pel itu biasa disimpan. Di dalamnya, tumpukan salinan email, printan grafik keuangan, dan analisa yang disusun rapi oleh tangan yang tak pernah diperhitungkan. Pukul 7.30, Kirana menggelar rapat mendadak. Manajer utama dipanggil. Suasana tegang. Dinding ruangan seakan menyerap suara, karena tak ada satupun yang berani bersuara lebih dulu. Kirana meletakkan ponselnya di meja. Bocoran sudah keluar. Dana investor hilang. Siapa yang tangani laporan audit minggu lalu? Sorot matanya tajam, penuh kecurigaan. Manajer keuangan mengangkat tangan gemetar. Kami masih review, Bu. Belum semua data masuk. Belum semua data masuk. Suara Kirana meninggi. 3 minggu saya minta laporan itu rampung. Kalian pikir saya main-main? Manajer HR mencoba menengahi. Bu, mungkin kita bisa bentuk tim kecil investigasi internal. Tim investigasi, potong Kirana. Masalahnya bukan investigasi. Masalahnya adalah kalian semua menunda pekerjaan sampai api membakar gudang. Salah satu manajer pemasaran mencoba berbicara, tapi Kirana sudah terlalu murka untuk mendengar siapapun. Ia berdiri, menghantam meja dengan kedua tangannya. Kalau satu dari kalian masih sibuk menyelamatkan citra sendiri, bukan perusahaan, kalian semua bisa keluar hari ini juga. Hening. Tidak ada yang berani bergerak. Di balik pintu ruangan rapat yang sedikit terbuka, Dimas berdiri membawa baki minuman. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana ketegangan itu mengunci mulut semua orang. Lalu, diam-diam ia menyelipkan sebuah amplop putih ke atas meja kecil dekat pintu. Tanpa suara, tanpa kehadiran. Isinya, memo singkat, tertulis rapi dengan tinta hitam. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Masalah audit bukan hanya soal keterlambatan. Terdapat 2 vendor fiktif yang sejak 3 bulan lalu mencatatkan info palsu melalui akun divisi pemasaran. Lihat transaksi kode 08112022 dan 120920022. Satu dikelola oleh nama samaran, satu lagi ditransfer ke rekening atas nama istri karyawan. Ini bukan keteledoran. Ini sabotase. 10 menit kemudian, Kirana keluar ruangan dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan cepat, mengambil amplop yang tampaknya diletakkan, tak sengaja. Ia membuka dan membacanya dalam diam. Tangannya berhenti di tengah jalan. Ia menatap memo itu seolah baru saja membaca ancaman pembunuhan. Siapa yang taruh ini? Tanyanya cepat. Tak ada yang menjawab. Ia memindai ruangan. Tatapannya berakhir di Dimas,
yang hanya berdiri sambil menunduk, masih memegang baki kosong. "OB, panggil Kirana." "Ya, Bu." "Siapa yang taruh amplop ini?" Dimas mengangkat bahu pelan. "Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya antar minuman. Mungkin ada staf yang meletakkan tadi." Kirana mempersempit matanya, seakan ingin membelah kulit Dimas untuk menemukan kebenaran. Tapi akhirnya ia hanya berujar singkat, "Kembali kerja." Dimas menunduk. "Baik, Bu." Setelah kembali ke ruangannya, Kirana membuka laptopnya dan langsung membuka 2 kode transaksi yang tertulis dalam memo. Tangannya gemetar. Semua data sesuai. Nominal, tanggal, hingga kode vendor. Ia menatap layar lama. Otaknya berputar keras. Lalu ia berbisik, setengah panik. "Ini bukan informasi sembarangan. Siapapun yang tulis ini, dia punya akses dalam. Tapi kenapa memilih diam?" Di luar, Dimas duduk di kursi kayu kecil dekat tempat alat pel. Ia membuka catatannya lagi, menuliskan. Mereka mulai melihat arah krisis. Tapi belum tahu kemana angin bertiup. "Aku harus lebih cepat." Langit Jakarta mendung sore itu. Rintik hujan perlahan jatuh di kaca jendela. Dimas memandangi tetesan itu, sambil menahan gemuruh dalam dadanya. Ia tahu, ini bukan tentang jabatan. Bukan tentang pengakuan. Tapi tentang menepati prinsip. Tentang membuktikan bahwa kejujuran dan kecermatan tidak memerlukan gelar. Ia menggenggam erat buku catatannya, lalu berbisik pelan seperti doa. "Lindungi langkahku, ya Allah. Jangan biarkan niat ini hancur sebelum waktunya." Lampu gantung kristal di ruang direktur menyala remang, memantulkan cahaya lembut ke dinding kaca yang menghadap kota Jakarta. Malam telah menelan hiruk-pikuk kantor, menyisakan satu ruangan dengan 2 manusia, Kirana dan Dimas. Dimas berdiri tegak di depan meja besar itu, masih mengenakan seragam OB yang sedikit kusut namun bersih. Ia tidak menunjukkan gugup, tapi jelas ada ketegangan di matanya. Sementara Kirana duduk dengan kaki disilangkan, menatapnya lama seolah sedang menilai sesuatu yang tidak tertulis. "Sunyi." Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. "Duduk," ucap Kirana akhirnya. Dimas menurut. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Kirana memutar pena di antara jarinya. "Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku tahu kamu bukan cuma OB biasa." Dimas menatapnya pelan. "Saya hanya pekerja, Bu. Tidak lebih." "Hentikan basa-basi murahan itu," potong Kirana tajam. "Memo itu, informasi tentang vendor fiktif. Itu dari kamu, kan?" Dimas diam. Tidak mengangguk. Tidak menyangkal. Kirana menghela napas panjang. "Hari ini aku dipanggil langsung oleh Dewan Direksi. Mereka ancam gulingkan aku jika dalam 1 bulan krisis ini tidak selesai." Ia menatap Dimas lurus. "Dan aku percaya, kamu bisa bantu." Kening Dimas berkerut. "Maksud ibu?" Kirana berdiri, berjalan perlahan mendekat. Tumit sepatunya memukul lantai marmer dengan ritme yang lambat namun mendominasi. "Aku ingin buat kesepakatan," ucapnya dingin. "Kalau dalam waktu 30 hari kamu bisa selesaikan krisis ini, aku angkat kamu jadi direktur. Dan..." Ia berhenti tepat di depan Dimas. "Aku nikahi kamu." Hening menggantung di udara seperti kilat yang membeku di langit. Dimas menatapnya, tak percaya telinganya. Tapi wajah Kirana tidak sedang bergurau. "Aku serius," lanjut Kirana. "Tapi ingat, jika kamu gagal, kamu aku pecat. Tanpa pesangon. Tanpa surat rekomendasi. Dan pastikan tidak ada perusahaan lain yang akan terima kamu." Itu bukan sekadar tantangan. Itu ultimatum. Racun manis yang dibungkus kesombongan dan rasa panik. Dimas menarik napas perlahan. "Kenapa saya?" "Karena aku benci semua manajer di perusahaan ini. Mereka tidak berpikir. Mereka hanya ikut arus. Kamu beda. Kamu diam, tapi melihat. Kamu bukan orang biasa." "Itu pasti," katanya. Nada suaranya lebih pelan tapi tetap tegas. Dimas terdiam cukup lama. Ia tahu tawaran itu bukan sekadar janji mulut, tapi juga jebakan. Kirana bukan orang yang memberikan sesuatu tanpa maksud tersembunyi. Jika ia ingin menikahi OB, tentu ada luka dalam harga dirinya yang sedang ia tutupi. "Baik, Bu," jawab Dimas akhirnya. "Saya terima."
Kirana tersenyum miring. Berani juga. Namun saat Dimas bangkit dan bersiap pergi, Kirana menambahkan satu kalimat yang menampar kesadarannya. Tapi ingat, saya bukan perempuan yang mudah tunduk. Jika nanti kamu berhasil dan kita menikah, jangan kira saya akan jadi istri penurut. Saya tetap akan jadi bosmu, di kantor maupun di rumah. Dimas menunduk hormat. Saya tidak ingin tundukkan siapa-siapa, Bu. Saya hanya ingin menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Begitu pintu ruangan tertutup, Kirana menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bingung. Kenapa bisa kalimat itu keluar dari mulutnya? Menikahi OB? Apa ia gila? Tapi ia juga tahu. Dimas bukan OB biasa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa ia pahami. Keteguhan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang justru membuatnya gusar. Ia merasa kecil di hadapan pria berseragam sederhana itu, dan perasaan itu membuatnya marah. Sementara itu, Dimas turun ke lantai bawah, berjalan menuju ruangannya yang sempit di belakang gudang ATK. Ia membuka laptop kecil miliknya, bukan milik kantor, lalu mulai mengakses file yang sudah lama ia simpan, peta struktur internal perusahaan. Ia bukan baru mulai malam ini. Ia sudah menyusun semua selama berbulan-bulan. Ini bukan soal jadi direktur atau suami seorang CEO, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Ini tentang pembuktian, tentang amanah, tentang tidak diam ketika bisa bertindak. Ia menatap langit-langit, dadanya sesak, tapi bukan oleh tekanan, oleh tanggung jawab. Ia tahu, satu langkah salah, ia bisa kehilangan segalanya. Tapi jika berhasil, ia bisa merubah sistem yang selama ini hanya menindas dari atas. Ia menunduk. Lalu berdoa dalam diam. Bimbing aku, ya Allah, agar aku tak tertelan oleh ambisi mereka dan tetap tegak di jalan yang lurus. Keesokan paginya, semua manajer dikejutkan oleh perintah baru dari Kirana. Mulai hari ini, Dimas akan ikut rapat eksekutif sebagai observer pribadi saya. Jika ada yang keberatan, pintu keluar selalu terbuka. Ruangan seketika sunyi. Tak ada yang berani bertanya. Tapi jelas, semua tatapan tertuju pada satu pria berseragam abu-abu yang baru saja masuk membawa satu map dan pena. Dimas. Langit Jakarta mendung pagi itu. Seolah menyatu dengan suasana hati para petinggi PT Cendana Global yang terpaksa duduk satu ruangan dengan seseorang yang selama ini mereka anggap tak lebih dari bayangan di lorong. Dimas, sang OB. Ruang rapat direksi pagi itu tidak seperti biasanya. Kursi yang biasanya kosong karena ditinggal meeting luar, kini penuh. Tak satu pun manajer absen. Bukan karena kepatuhan, tapi karena rasa ingin tahu yang diselimuti rasa tidak terima. Bagaimana bisa seorang OB duduk sejajar dengan mereka? Bukan sebagai penyaji air, tapi sebagai observer pribadi, CEO. Dimas duduk di ujung kanan meja panjang, satu-satunya kursi tanpa label jabatan. Ia tidak menatap siapapun, hanya membuka map dan mengeluarkan satu pena hitam. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tapi bukan karena ia merasa pantas berada di sana, melainkan karena ia tidak datang untuk validasi. Di sisi kiri, Kirana duduk dengan wajah datar. Ia menatap layar proyektor sambil menunggu salah satu manajer memulai presentasi. Tapi diam-diam ia memperhatikan reaksi rekan-rekannya. Ia tahu betul, mereka muak. Tapi ia juga tahu, mereka tak akan berani menentang perintah langsung dari seorang CEO. Presentasi dimulai. Laporan demi laporan dipaparkan. Grafik, anggaran, kerugian. Namun tidak ada yang menyentuh akar masalah. Semuanya sibuk menyalahkan faktor luar, pasar yang tak stabil, inflasi, regulasi pemerintah. Dimas mencatat, tapi tidak menyela. Sampai akhirnya, setelah 2 jam presentasi yang melelahkan, Kirana berkata, "Cukup. Sekarang saya ingin dengar dari Dimas." Seluruh kepala menoleh ke arahnya. Beberapa dengan tawa kecil yang ditahan. Dimas menutup mapnya perlahan. Ia tidak berdiri, hanya berbicara dari tempat duduknya, tenang, jelas, tanpa tekanan. "Jika boleh," ucapnya, "saya ingin tunjukkan satu hal kecil saja." Ia menggeser ponselnya ke layar proyektor, menyambungkan presentasi sederhana buatan sendiri. Bukan tampilan mewah ala profesional, hanya grafik sederhana dan tabel angka. Tapi isinya membuat ruangan membeku. "Saya mencatat arus pengeluaran perusahaan selama 6 bulan terakhir. Ada pola di sini. Dana promosi bulanan naik 140% sejak kuartal 2
tapi konversi pelanggan justru turun drastis. Jika dana ini digunakan efisien, seharusnya tidak ada kebocoran sebesar ini. Manajer pemasaran langsung menyela. Itu data lama. Situasi pasar berubah, tren juga berubah. Dimas mengangguk pelan. Saya paham. Tapi ketika saya cocokkan dengan data absensi dan vendor, saya temukan lebih dari 60% pengeluaran promosi dialihkan ke satu agensi yang ternyata dimiliki oleh adik ipar Anda, Pak. Ruangan sunyi. Kirana membeku. Semua mata kini beralih ke manajer yang dimaksud. Wajahnya memucat. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dimas tidak menatapnya. Ia hanya menatap layar, seolah hanya sedang membaca data biasa. Saya juga temukan 4 divisi yang anggarannya double, termasuk biaya pelatihan internal yang ternyata tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Tapi tertulis selesai, lengkap dengan laporan dan dokumentasi fiktif. Kirana menatap Dimas dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Antara takjub, takut, dan kagum. Ia tidak menyangka data sedetil itu dikumpulkan oleh seseorang yang selama ini menyapu lantai dan membersihkan toilet. Apa yang kamu inginkan dari semua ini? Tanya salah satu manajer keuangan, sinis. Menjatuhkan kami satu persatu. Dimas menggeleng pelan. Saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin perusahaan ini sembuh. Dan saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak tahu. Kirana berdiri. Rapat selesai. Semua orang berdiri dan buru-buru keluar. Tapi Kirana tetap di tempat, menatap Dimas yang mulai membereskan mapnya. Kamu belum selesai bicara, ujarnya. Dimas menoleh. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Tidak, balas Kirana. Kamu baru mulai. Ia lalu berjalan mendekat, suaranya lebih pelan namun penuh tekanan. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku mulai mengerti kenapa kamu bisa buat semua orang terdiam. Kamu bukan cuma tajam. Kamu sabar. Dan itu mematikan. Dimas tidak membalas. Ia hanya menatap lurus ke arah Kirana. Di matanya tidak ada sombong, hanya kesungguhan. Aku akan beri kamu akses ke sistem internal. Sementara ini, kamu jadi analis bayangan. Tidak resmi. Tapi semua data boleh kamu lihat. Dimas sedikit terkejut. Tapi ia tahu, ini bukan hadiah. Ini ujian. Dan bisa jadi jebakan. Saya terima, jawabnya. Kirana lalu berkata sebelum berjalan pergi. Mulai sekarang, kamu bermain di liga besar. Dan tak semua pemain suka ada pendatang. Malam harinya, Dimas duduk di kamar kos kecilnya. Ia membuka laptop, mulai menyusun kembali data dari hari itu. Tangannya bergerak cepat, namun hatinya gelisah. Bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Ia sedang berjalan di jalan yang dipenuhi ranjau. Satu kesalahan, satu saja, bisa membuat semuanya berakhir. Ia menutup laptop, lalu memandangi langit di luar jendela. Jakarta malam itu penuh lampu, tapi tak satu pun yang menenangkan hatinya. Ia berbisik pelan dalam gelap. Ya Allah, aku tahu aku tidak sempurna, tapi beri aku kekuatan untuk bertahan. Agar aku tak tenggelam oleh kebusukan yang ingin aku bersihkan. Hari-hari di kantor pusat PT Cendana Global mulai berubah. Bukan karena suasana jadi lebih nyaman, tapi karena kehadiran satu sosok yang selama ini diabaikan kini menjadi pusat perhatian, Dimas. Ia tidak lagi hanya membawa baki dan sapu, tapi juga lembar evaluasi, laporan kinerja, serta grafik analisa mendalam yang membuat para manajer mengernyitkan dahi. Bukan karena sulit dipahami, tapi karena terlalu akurat, terlalu tajam, terlalu memalukan bagi mereka yang selama ini hidup nyaman di balik kebusukan sistem. Dimas tidak pernah berbicara lebih dari yang perlu. Ia datang ke rapat, duduk diam, mencatat, lalu menyodorkan solusi tanpa nada tinggi. Namun di balik kesederhanaannya, ia seperti kaca yang memperlihatkan wajah asli setiap orang. Dan itu membuat banyak pihak mulai gerah. Beberapa manajer mulai melontarkan kalimat-kalimat yang dibungkus senyuman manis. Tapi nadanya penuh racun. Wah, kita jadi punya pengawas baru rupanya, ujar manajer operasional saat makan siang. Nadanya ringan tapi matanya menajam. Hebat ya, dulu antar kopi, sekarang antar strategi. Timpal manajer HR sambil tertawa kecil. Yang lain ikut tertawa, meski jelas suara itu hambar dan menyakitkan. Dimas hanya tersenyum, tidak membalas. Tapi dalam hatinya, ia tahu,
Ini bukan sekadar sindiran. Ini peringatan tak bersuara. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Namun bukan hanya para manajer yang mulai menggeliat. Beberapa staf juga merasa terusik. Mereka terbiasa menganggap Dimas bagian dari kelas bawah yang tidak punya suara. Kini mereka kebingungan menempatkan posisi. Ada yang canggung saat berpapasan, ada yang tiba-tiba ramah, tapi banyak juga yang diam-diam mencari tahu latar belakangnya. Rumor mulai menyebar. Dimas lulusan luar negeri. Dimas punya perusahaan yang bangkrut. Dimas anak orang kaya yang menyamar. Semua tanpa konfirmasi, tapi terus bergulir. Sore itu, saat Dimas tengah mengetik laporan ringkas di ruang analisa yang disediakan Kirana, seorang staf senior masuk tanpa mengetuk. Mas Dimas, sapanya dengan nada dibuat-buat ramah. Gak nyangka ya, OB bisa duduk di ruang ini sekarang. Hebat. Dimas menoleh. Ada yang bisa saya bantu, Pak Jati? Gak. Cuma lewat aja. Tapi hati-hati, Mas. Kadang kalau naik terlalu cepat, angin di atas bisa bikin pusing. Dimas menatapnya sesaat, lalu mengangguk. Terima kasih atas masukannya. Setelah pria itu pergi, Dimas menarik napas panjang. Ia sadar, ini bukan hanya soal laporan dan data. Ini soal ego manusia. Ia bukan melawan sistem perusahaan. Ia melawan manusia-manusia yang terlalu nyaman dalam kebusukan. Di tempat lain, Kirana sedang berbincang dengan salah satu komisaris. Ia mendengarkan dengan wajah serius, namun matanya gelisah. Dia terlalu cepat naik, kata sang komisaris. Kita tidak tahu dia siapa, dan kehadirannya mulai bikin manajemen resah. Kirana menahan emosi, tapi tanpa dia, kita tidak akan tahu soal penyalahgunaan anggaran. Dia membantu kita. Masalahnya bukan bantu atau tidak. Masalahnya, dia bisa jadi duri. Apalagi kalau kau benar-benar menepati janji gilamu itu, menjadikan dia direktur dan suami. Kirana terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu menjawab. Ia dibuat bingung oleh perasaan yang bercampur, kagum, takut, dan malu. Ia ingat betul tantangan yang ia lemparkan dulu hanya sebagai sarkasme. Tapi kini, Dimas sedang membuktikan semuanya. Keesokan harinya, Dimas menemukan lacinya terbuka. Laptopnya aman, tapi flash disk kecil yang biasa ia simpan di dalam, hilang. Tak ada tanda-tanda perusakan. Hanya kekosongan yang aneh. Ia tidak mengeluh. Ia hanya mencatat kejadian itu dalam buku kecilnya. Tapi sore itu, ia mengunci semua dokumen penting secara daring. Ia sadar, ini bukan lagi permainan. Di sela waktu, ia duduk sendiri di ruang kosong dekat balkon belakang kantor. Pandangannya menembus langit yang mulai merah. Ia memejamkan mata, berdoa dalam diam. Ya Allah, jika jalan ini adalah ujian, berikan aku kekuatan untuk tidak benci pada mereka yang menghalangi. Biarkan aku tetap waras, tetap jujur, dan tetap rendah, meski dunia ingin menjatuhkan. Beberapa hari kemudian, Kirana menerima laporan dari staf IT, sistem internal diretas. Akses ke data keuangan sempat dibuka paksa dari IP dalam gedung. Tidak ada data yang rusak, tapi jelas ada yang sedang mengendus. Siapa yang punya akses penuh sekarang? Tanya Kirana. Staf IT menjawab, hanya Ibu dan Pak Dimas. Kirana terdiam. Ia tahu Dimas bukan orang bodoh. Ia tahu Dimas terlalu hati-hati untuk gegabah. Tapi ia juga tahu, setiap langkah Dimas kini dalam incaran. Ia pun memanggil Dimas ke ruangannya. Kamu merasa terancam? Tanya Kirana langsung. Dimas menatap lurus. Saya tahu mereka tidak suka saya di sini. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tidak ingin apapun selain menyelamatkan tempat ini dari kehancuran. Dan saya percaya, kalau niat itu tulus, Allah yang jaga sisanya. Kirana menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan formal, tapi punya kedalaman yang membuatnya merasa telanjang. Hari Jumat itu, saat semua orang sudah pulang, Dimas masih berada di ruangannya. Ia menyelesaikan laporan yang akan ia serahkan langsung ke Kirana Senin pagi. Tapi malam itu, ada yang mengintai. Bayangan seseorang muncul di balik kaca luar, lalu menghilang cepat. Dimas tak bergeming. Ia hanya berdoa lagi, dalam diam yang nyaring. Jika jalan ini harus kulalui sendiri, maka biarkan hatiku tetap penuh cahaya. Jangan biarkan gelap menodai niatku.
Sudah 2 minggu sejak Dimas diberikan akses penuh oleh Kirana. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun bagi sebagian petinggi di PT Cendana Global. Kebisingan kantor kini bukan lagi berasal dari suara mesin fotokopi atau dering telepon, melainkan bisik-bisik di ruang istirahat, percakapan samar di toilet, dan tatapan tajam yang menyelinap di sela-sela laporan. Dimas menyadari atmosfer itu. Tapi ia tak goyah. Ia terus bekerja, menguliti data yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Ia tidak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin perusahaan ini diselamatkan sebelum terjerumus lebih dalam. Namun ia juga paham, semakin dekat ia pada inti penyakit, semakin besar usaha mereka untuk menyingkirkannya. Yang tidak ia duga adalah dari mana pukulan pertama akan datang. Dari atas. Dari Kirana sendiri. Sore itu, Kirana duduk di ruangannya. Matanya lelah, wajahnya gelisah. Sebuah map tergeletak di atas meja. Di dalamnya, laporan evaluasi dari para manajer yang ditulis secara kolektif. Isinya singkat, tapi syarat makna. Kehadiran Dimas menimbulkan keresahan. Banyak staf merasa dia menyalahgunakan akses. Bahkan ada isu bahwa dia menghapus data penting sebagai alat tekanan. Isu. Tidak ada bukti. Tapi cukup membuat Kirana berpikir keras. Ia menatap layar laptopnya. Sebuah foto muncul. Dimas duduk sendirian di ruang meeting tengah malam. Tangannya memegang flash disk. Foto itu dikirim anonim, tanpa konteks. Tapi cukup untuk menyulut keraguan. Di dalam dirinya, 2 suara bersaing. Satu berkata, percayalah, dia tulus. Yang lain berbisik, tapi bagaimana kalau semua ini permainan? Bagaimana kalau dia hanya tunggu momen untuk hancurkan kamu dari dalam? Dan saat hati manusia dihadapkan pada ketakutan, kadang logika pun ikut terbelah. Malamnya, Kirana menghubungi salah satu rekan lamanya, Tama, mantan kepala operasional yang dulu ia pecat secara diam-diam karena konflik kepentingan. Kini, Tama bekerja sebagai konsultan eksternal yang banyak bergerak di wilayah abu-abu. Aku butuh bantu kamu untuk uji 1 orang, kata Kirana singkat. Nama? Tanya Tama tanpa basa-basi. Dimas. Tama tertawa kecil. OB itu. Dia bukan OB biasa. Dan kamu takut padanya. Kirana diam sesaat. Aku takut. Dia terlalu benar. Dan itu bisa jadi ancaman terbesar. Rencana pun disusun. Sebuah email palsu dikirim ke akun pribadi Dimas dari akun yang disamarkan, mengatasnamakan perusahaan konsultan yang menawarkan posisi tinggi dengan iming-iming bayaran gila. Mereka tahu Dimas tidak akan tergoda uang. Tapi mereka tidak sedang menguji integritas. Mereka menguji kepercayaan. Hari berikutnya, data keuangan perusahaan tiba-tiba rusak sebagian. Beberapa file hilang. It panik. Semua akses ditelusuri. Dan satu IP muncul, milik Dimas. Kirana memanggilnya segera. Tidak di ruangannya, tapi di ruang interview tertutup. Hanya ada mereka berdua. Tapi suasananya jauh dari profesional. Terasa seperti interogasi. Aku cuma mau tanya satu hal, ucap Kirana dingin. Kamu akses data tadi malam? Dimas menatapnya lurus. Iya. Saya salin data cadangan dari sistem lama. Ada file penting yang saya perlukan untuk audit pajak minggu depan. Kenapa tidak lapor ke saya? Saya kirim memo lewat sistem. Tapi mungkin ibu belum buka. Kirana melempar selembar kertas ke meja. Foto ini, kamu kapan ambil? Dimas menatapnya. Itu bukan saya yang ambil. Kenapa kamu ada di ruang meeting sendirian jam 11 malam? Karena saya kerja sampai selesai. Banyak laporan yang harus saya telusuri. Kirana berdiri, matanya tajam menusuk. Atau kamu sedang susun cara jatuhkan semua orang, termasuk aku? Dimas menggeleng. Saya tidak pernah niat menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin benahi kerusakan yang selama ini disembunyikan. Terlalu banyak kebetulan, Dimas. Dan terlalu banyak ketakutan, Bu, balas Dimas dengan suara tenang. Ucapan itu membuat Kirana terdiam. Ia tidak bisa membantah, tapi juga tidak bisa menerima. Akhirnya ia berkata pelan, sementara ini, kamu nonaktif dari akses utama. Aku akan selidiki semuanya. Kalau kamu benar, kamu akan kembali. Tapi kalau tidak, kamu akan keluar dari tempat ini. Selamanya. Dimas keluar dari ruangan itu tanpa emosi. Tapi hatinya perih. Ia tidak marah karena dicurigai.
Ia hanya kecewa pada Kirana, pada seseorang yang pernah percaya padanya. Atau setidaknya, pura-pura percaya. Malam itu ia duduk di kamar kosnya, menatap langit-langit yang diam. Ia tidak menangis, tapi dadanya berat, sangat berat. Ya Allah, jika semua ini bukan jalanku, tunjukkan. Tapi jika ini hanya ujian dari MU, maka kuatkan. Jangan biarkan aku goyah hanya karena manusia meragukan niatku. Ia memejamkan mata. Dalam diam, ia tidak meratapi fitnah. Ia sedang memurnikan niat. Dan justru saat semuanya menjauh, ia tahu hanya dia yang benar-benar melihat. Sementara itu, Kirana duduk sendiri di ruangannya. Ia membaca ulang semua laporan Dimas. Mencocokkan semua data. Dan di balik ketegangan yang menggantung, perlahan, satu persatu kebenaran yang Dimas bangun mulai menunjukkan wajahnya. Kirana menunduk. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, ia mungkin baru saja mengkhianati satu-satunya orang yang tidak pernah memanfaatkannya. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit apartemen mewahnya. Pikirannya penuh pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Semua data yang Dimas berikan, meski dia ragukan, meski sempat ia nilai sebagai permainan licik, ternyata benar. Bukan hanya benar, tapi rapi, tajam, dan tidak bisa disanggah. Satu hal yang paling mengganggu pikirannya justru bukan isi laporan itu, tapi bagaimana Dimas bisa mengaksesnya. Bagaimana ia bisa membaca arus keuangan seperti konsultan profesional. Bagaimana ia memahami struktur perusahaan lebih baik dari para petinggi. Dan bagaimana seorang pria berseragam abu-abu kusam itu bisa begitu kuat dalam diam. Rasa penasaran Kirana berubah menjadi dorongan. Ia membuka laptopnya, menghubungi salah satu penyelidik pribadi yang dulu pernah ia pekerjakan saat menghadapi kasus korporat. "Lacak siapa Dimas sebenarnya?" katanya singkat. "Aku butuh jawaban malam ini." Pagi hari di kantor berjalan seperti biasa. Dimas hadir tepat waktu, menyalakan laptopnya, dan mulai bekerja seperti tak pernah terjadi apa-apa. Meski akses utamanya telah dibekukan Kirana, ia masih mencatat semua transaksi terbaru dari laporan publik internal yang masih bisa ia jangkau. Tapi di dalam hatinya, ada goresan, bukan karena pengkhianatan, melainkan karena luka kecil dari kepercayaan yang ditarik kembali tanpa alasan. Ia tidak marah, tapi ia kecewa. Sore menjelang malam, sebuah pesan masuk email Kirana dari sang penyelidik. Kirana membukanya perlahan, tak menyangka bahwa isinya akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Subjek, latar belakang subjek, Dimas Wicaksono. Lahir, Jogja, 15 Mei. Pendidikan, Master of Business Administration, Tokyo International Business School. Riwayat, pendiri startup teknologi Narasys, valuasi 40 miliar di tahun pertama, hancur setelah co-founder kabur bawa dana investor. Status sekarang, tidak aktif di dunia bisnis sejak 3 tahun lalu. Nama hilang dari media. Tak ada wawancara. Tak ada kehadiran publik. Catatan tambahan, Dimas memutus semua hubungan dengan jaringan profesional setelah kejadian. Menolak tawaran kerja, memilih hidup tanpa identitas. Kirana menutup laptopnya pelan. Napasnya tercekat. Ia tidak hanya terkejut, ia merasa terpukul. Selama ini ia melihat Dimas sebagai seorang pekerja kelas bawah yang mungkin hanya cerdas karena pengalaman jalanan. Ternyata ia adalah sosok yang pernah berada jauh di atas, sebelum memilih untuk jatuh sendiri. "Kenapa?" bisiknya sendiri. "Kenapa kamu sembunyi di balik seragam OB?" Beberapa jam kemudian, Kirana memanggil Dimas ke ruangannya. Namun kali ini, nada suaranya tidak sekeras biasanya. Tidak pula setajam kemarin. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia menatap Dimas, campuran malu, penasaran, dan rasa bersalah yang sulit diakui. "Kamu pernah punya perusahaan sendiri, kan?" tanya Kirana tanpa basa-basi. Dimas menatapnya. Tenang. Ia tak terkejut ditanya begitu. Ia tahu Kirana akan mencari tahu. Ia hanya mengangguk pelan. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" "Karena saya tidak kesini untuk cerita masa lalu, Bu. Saya kesini untuk kerja." Kirana menggigit bibirnya. "Kamu hancur karena dikhianati partner bisnismu." Dimas tidak menjawab langsung. Ia mengalihkan pandangan ke jendela, memandangi langit yang mulai gelap. Lalu ia berkata lirih, "Saya belajar sesuatu waktu itu.
bahwa orang-orang yang paling dekat bisa jadi orang pertama yang menghancurkanmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak siap melihat kamu lebih tinggi dari mereka. Kirana mendengarnya seperti mendengar dirinya sendiri. Setelah itu, lanjut Dimas, saya berhenti cari tempat di atas. Saya ingin tahu rasanya bekerja dari paling bawah. Bukan karena saya tidak bisa bangkit, tapi karena saya ingin lihat dunia dari sudut yang tidak dilihat oleh orang seperti saya dulu. Ia menatap Kirana. Dan di sini, saya lihat banyak yang butuh dibersihkan. Bukan hanya lantai. Hening. Ruangan terasa sunyi meski lampu masih menyala. Kirana menunduk, lalu duduk perlahan. Aku minta maaf. Dimas tidak bereaksi. Aku salah nilai kamu. Salah curiga. Salah menahan aksesmu. Aku takut, Dimas. Takut kamu hancurkan semua yang aku bangun. Tapi sekarang aku sadar. Justru kamu satu-satunya yang benar-benar ingin perusahaanku bertahan. Dimas berdiri. Bukan hanya perusahaan ibu. Saya juga ingin menyelamatkan hati orang-orang di dalamnya. Termasuk hati ibu. Kalimat itu membuat Kirana tertegun. Bukan karena rayuan, tapi karena ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Ia merasa dadanya sesak. Tapi untuk pertama kalinya bukan oleh tekanan, melainkan oleh rasa hormat. Malam itu, Kirana duduk sendiri di dalam mobilnya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, lalu berbisik, ternyata orang yang aku rendahkan adalah orang yang sudah lebih tinggi dari aku sejak awal. Sementara di kamar kos kecilnya, Dimas kembali menyalakan laptopnya. Ia menulis kalimat baru dalam jurnal digital yang hanya bisa ia akses sendiri. Luka masa lalu tidak untuk disesali, tapi dijadikan alasan untuk tidak mengulang. Aku tidak datang untuk membalas. Aku datang untuk membangun, dengan tenang, dari dasar. Ia menutup laptop, lalu memejamkan mata. Ya Allah, biarkan kebenaran ini menjalar perlahan. Biar mereka lihat sendiri, tanpa aku harus menjelaskan. Hening terasa ganjil di ruang rapat utama pagi itu. Para manajer yang biasanya berbicara silih berganti kini duduk dengan punggung lurus dan kepala sedikit tertunduk. Bukan karena rasa hormat, melainkan karena takut. Dimas duduk di depan layar proyektor, memaparkan temuan terbarunya. Ia tidak menyalahkan siapapun secara langsung. Namun setiap data yang ditampilkan seperti cambuk yang menampar wajah-wajah yang selama ini hidup dari manipulasi. Kirana hanya duduk diam di kursi kepemimpinannya. Tidak menyela. Tidak mempertegas. Hanya sesekali menatap Dimas dengan ekspresi yang tak biasa. Bukan lagi tatapan pemilik kuasa. Tapi, seseorang yang sedang mempelajari perasaan asing dalam dirinya. Ada semacam kekaguman yang tumbuh diam-diam. Tidak meledak, tapi mengakar. 1 jam setelah rapat, Kirana memanggil Dimas ke ruangannya. Semua laporanmu sudah aku teruskan ke Dewan Direksi, ucapnya sambil menutup map tebal di hadapannya. Dimas mengangguk. Baik, Bu. Dan mereka setuju dengan rekomendasimu. Penggantian 3 manajer, pemutusan kontrak 2 vendor, serta pemangkasan anggaran yang tidak transparan. Semua disetujui. Dimas menunduk hormat. Kirana berdiri. Suaranya tiba-tiba melembut. Kamu tahu artinya ini? Saya hanya jalankan apa yang perlu dijalankan. Tidak hanya itu, potong Kirana. Artinya, kamu telah menyelamatkan perusahaan ini. Hening sejenak. Lalu Kirana melangkah ke arah jendela. Cahaya pagi menembus kaca, membuat siluet tubuhnya terlihat tegas, tapi rapuh. Kamu ingat apa yang pernah aku ucapkan waktu itu? Tanyanya pelan. Dimas mengerutkan dahi. Yang mana, Bu? Kirana menoleh, menatapnya dalam. Tentang perjanjian itu. Jika kamu bisa atasi krisis, kamu jadi direktur. Dan suami aku. Dimas menunduk. Saya ingat. Kirana tersenyum kecil. Senyum yang tampak seperti tamparan untuk dirinya sendiri. Awalnya aku ucapkan itu karena kesal. Karena marah. Karena tak percaya pada siapapun. Bahkan pada diriku sendiri. Tapi, kamu benar-benar buktikan semuanya. Dimas tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan percakapan tentang posisi atau status. Ini lebih dalam dari itu. Kirana melanjutkan. Aku takut, Dimas. Aku takut karena aku tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang tidak bisa aku kuasai. Tapi justru karena itu, aku merasa aman saat kamu ada di sekitar. Suaranya gemetar, tapi ia tidak mundur. Jadi sekarang,
Aku ingin tahu, kamu masih ingat janji itu? Atau kamu sudah menganggapnya omong kosong? Dimas menarik napas panjang. Tatapannya tak goyah. Saya ingat, tapi saya tidak kesini untuk jadi direktur. Atau suami CEO. Lalu untuk apa kamu datang ke perusahaan ini? Tanya Kirana nyaris seperti bisikan. Saya datang untuk menyembuhkan luka saya sendiri. Dan ternyata, saat saya mencoba menyembuhkan diri, saya temukan banyak luka lain di tempat ini. Saya bantu bukan karena ingin jabatan. Saya bantu karena saya tidak bisa diam. Kirana menatapnya lebih lama, dan di situ ia sadar. Dimas bukan hanya kuat karena kecerdasannya, tapi karena hatinya penuh luka yang tidak dijadikan alasan untuk membalas, melainkan dijadikan bahan bakar untuk memperbaiki. Kalau aku lepas jabatan ini, lanjut Kirana, dan berhenti jadi CEO, apakah kamu tetap di sini? Dimas menggeleng. Saya tidak akan pernah tinggal karena orang. Saya tinggal karena nilai. Perkataan itu menghantam Kirana lebih keras dari bentakan siapapun. Ia menunduk, lalu mengusap sudut matanya yang mulai berkaca. Aku pikir, dengan jabatan dan kuasa, aku bisa punya siapapun. Tapi ternyata, seseorang yang benar-benar bernilai, justru tak bisa dibeli, bahkan dengan seluruh hartaku. Dimas diam. Ia biarkan keheningan itu menenangkan luka yang selama ini hanya diabaikan. Beberapa hari berlalu. Dimas mulai jarang terlihat di kantor. Ia tidak hilang. Ia hanya mundur perlahan. Tidak ada pengumuman. Tidak ada perpisahan. Ia hanya menyiapkan sistem kerja yang lebih efisien, menyederhanakan semua jalur pelaporan, lalu menyerahkannya pada orang-orang yang layak melanjutkan. Kirana memperhatikannya dari kejauhan, tapi tidak menghentikan langkah Dimas. Dalam dirinya, ia sadar, pria ini datang bukan untuk tinggal. Ia datang untuk memperbaiki, lalu pergi jika semuanya sudah selesai. Satu sore, Kirana menerima sebuah map berisi semua laporan terakhir dari Dimas. Di bagian paling depan, tertera tulisan tangan. Terima kasih telah memberi saya kesempatan memperbaiki, meski hanya sebentar. Bukan tempat ini yang menyembuhkan saya, tapi proses di dalamnya. Semoga semua yang telah dibenahi tidak kembali pada luka lama. Di bawah tulisan itu, hanya ada satu kata, Dimas. Malam harinya, Kirana berdiri sendirian di rooftop gedung. Angin meniup rambutnya yang terurai. Ia menatap ke bawah, tempat di mana seseorang yang ia anggap kecil ternyata menyelamatkan seluruh sistem yang ia bangun. Ia berkata dalam hati, bukan dengan kesombongan, bukan pula dengan penyesalan, tapi dengan perasaan yang jujur. Ternyata, cinta tidak muncul karena sering bersama, tapi karena seseorang datang di saat yang paling kau butuh, lalu pergi sebelum kau sempat meminta dia tinggal. Di sebuah kamar kos sederhana, Dimas duduk menatap langit malam dari balik jendela. Wajahnya tenang, matanya teduh. Ia tidak membawa apapun dari PT Cendana Global, kecuali keyakinan bahwa dirinya tidak lagi hancur. Ia tersenyum, lalu berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih. Bukan karena engkau angkat aku tinggi, tapi karena engkau beri aku jalan pulang yang tidak harus aku tempuh dengan dendam. Hujan turun perlahan siang itu. Rintiknya menyapu kaca gedung Cendana Global, memburamkan pandangan kota Jakarta yang biasanya gemerlap. Namun di ruang CEO yang luas dan dingin, Kirana duduk sendiri, menatap map kosong di mejanya. Tak ada agenda, tak ada rapat, tak ada Dimas. Sudah 3 hari sejak Dimas menyerahkan laporan terakhirnya dan mundur perlahan dari pusat perhatian. Sejak saat itu, suasana kantor seperti kehilangan gravitasi. Orang-orang masih bekerja, tapi denyut kehidupan seperti melambat. Seolah semua sadar, sesuatu telah pergi, dan menyisakan ruang hampa yang tak tergantikan. Bagi Kirana, rasa itu jauh lebih tajam. Setiap kali ia membuka pintu ruangannya, ia berharap melihat sosok sederhana dengan map coklat di tangan dan wajah teduh yang tak pernah menuntut apapun. Tapi yang ada hanya kursi kosong, dan diam. Ia mencoba melanjutkan rutinitas. Ia kembali memimpin rapat, menandatangani dokumen, menyusun strategi lanjutan. Tapi tiap keputusan kini terasa hambar. Bukan karena tidak penting, melainkan karena tidak lagi bermakna. Sore itu, ia duduk menatap jam tangannya. Jarum panjang mengarah ke angka 12. Hati Kirana bergetar. Ia teringat sesuatu. Hari ini tepat 1 bulan sejak ia ucapkan kalimat itu. Kalau kamu bisa atasi krisis ini, aku jadikan kamu direktur.
Dan suamiku. Ia mendengarnya kembali di kepala, bukan sebagai lelucon, tapi sebagai sesuatu yang kini menggantung di antara mereka, bukan sebagai beban, melainkan sebagai janji yang telah dilupakan. Atau sengaja dihindari? Sementara itu, Dimas duduk di kedai kecil dekat stasiun. Di depannya, secangkir kopi hitam mulai dingin. Di tangannya, buku catatan berisi seluruh proses yang ia jalani selama di Cendana Global. Ia menuliskan satu baris terakhir. Semua yang perlu dibenahi, sudah dibenahi. Tapi yang tak pernah bisa aku perbaiki, adalah rasa yang tumbuh di luar kendali. Ia menutup bukunya. Tak ada lagi yang perlu dicatat. Tapi kenapa dadanya justru terasa penuh? Seorang karyawan lama yang mengenalnya dari kantor tiba-tiba duduk di sebelahnya. Mas Dimas, kenapa pergi diam-diam? Dimas tersenyum. Kadang, lebih mudah menjaga yang rapuh jika tidak terlalu lama digenggam. Karyawan itu mengangguk pelan. Bu Kirana terlihat berbeda sekarang. Tidak sekeras dulu. Lebih manusiawi. Bagus kalau begitu, jawab Dimas singkat. Dia nyari Mas. Loh, tiap pagi ke ruang data. Dia kira Mas masih bakal datang lagi. Dimas hanya diam. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergemuruh. Ia tidak ingin mengganggu Kirana dengan harapan yang tidak ia pastikan bisa ia penuhi. Ia takut jadi luka baru, setelah luka lama berhasil disembuhkan. Malamnya, Kirana berdiri di balkon gedung. Rambutnya diangkat angin. Hujan sudah reda, tapi pikirannya masih banjir. Ia lalu membuka laci meja kerjanya. Mengambil satu amplop putih yang dulu sempat ia terima dari Dimas. Ia membacanya lagi. Kata-katanya sederhana, tapi jujur. Sejujur semua langkah Dimas selama ini. Tiba-tiba ia tersadar. Selama ini, ia hidup dalam sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan pada kontrol. Ia mengira cinta hanya akan datang pada saat semua stabil, semua terkendali. Tapi Dimas datang dalam badai, dan ia justru belajar bahwa cinta tidak pernah butuh panggung. Cinta tidak butuh jabatan. Hari Minggu pagi, langit cerah setelah berhari-hari mendung. Dimas sedang menyapu halaman musola kecil di dekat tempat tinggalnya. Ia memang kembali pada rutinitas lamanya, menjaga tempat ibadah, membantu tetangga, menjadi seseorang yang tak terlihat, tapi bermanfaat. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan pagar. Dimas menoleh. Seorang wanita keluar dari dalam. Anggun, tegas, tapi kali ini, tanpa make-up kantor, tanpa blazer. Hanya Kirana. Sebagai Kirana, Dimas meletakkan sapu. Ibu. Kirana tersenyum kecil. Hari ini, saya bukan CEO, Mas. Dimas menunduk hormat. Ada yang bisa saya bantu? Kirana menatapnya dalam. Saya datang bukan untuk meminta kamu kembali ke kantor. Dimas mengangguk, menunggu. Aku datang untuk menepati janji. Henning, saya tahu kamu tidak ingin jadi direktur. Dan saya tahu kamu tidak mengejar apapun. Tapi, kalau kamu masih ingat janji saya, tentang jadi suami, saya tidak lagi ucapkan itu sebagai lelucon. Saya ucapkan, karena saya yakin. Dimas terdiam. Bibirnya tertutup, tapi matanya mulai berkaca. Kirana melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Saya tidak butuh pria yang bisa pegang jabatan. Saya butuh pria yang bisa jaga nilai, jaga hati, dan jaga saya. Kamu sudah buktikan semuanya, bahkan tanpa diminta. Jadi sekarang, izinkan saya yang meminta. Ia menunduk perlahan, tulus. Kalau kamu bersedia, bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan biasa, saya ingin mulai dari awal. Tanpa jabatan, tanpa janji berlebihan. Hanya dua orang yang saling percaya. Dimas perlahan menunduk. Tangannya gemetar. Ia menatap Kirana. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berkata dengan analisa, tapi dengan hati. Saya bersedia. Malam itu, Dimas kembali duduk di kamar kecilnya. Ia membuka buku catatan yang ia tutup kemarin. Ia menambahkan satu kalimat baru di halaman terakhir. Yang tidak aku minta, tapi Allah hadirkan, ternyata jauh lebih baik dari yang selama ini aku kejar. Lalu ia memejamkan mata. Dan malam itu, bukan data atau strategi yang ia pikirkan, tapi satu hal yang akhirnya ia percaya, bahwa cinta yang lahir dari kejujuran tak perlu disahkan oleh jabatan. Senin pagi datang dengan tenang.
Langit biru bersih seperti lembaran baru. Tidak ada kabar gempar, tidak ada email darurat. Kantor pusat PT Cendana Global pun berjalan seperti biasa, seolah krisis yang dulu pernah mengguncang telah benar-benar berlalu. Tapi satu hal yang tidak biasa terjadi di lantai eksekutif, ruang CEO kosong. Kirana tak lagi duduk di singgasananya. Ia sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Dewan Komisaris. Bukan karena kalah, tapi karena ia tahu, ia telah menang dalam cara yang lain, menang melawan egonya sendiri. Hari itu, semua orang bertanya, siapa yang akan menggantikan Kirana? Beberapa manajer lama mulai memasang strategi, berharap namanya dipilih. Namun saat rapat direksi dimulai, Ketua Dewan hanya mengatakan satu kalimat. Pengganti Kirana sudah ditentukan oleh pemegang saham mayoritas yang selama ini tidak terungkap. Semua yang hadir langsung saling pandang. Tak satu pun yang tahu siapa yang dimaksud. Namun nama yang disebut setelahnya membuat ruangan nyaris kehilangan suara. Dimas Wicaksono. Mata para petinggi membelalak. Beberapa mengira itu kesalahan ucapan. Tapi tak lama setelah itu, layar besar menampilkan dokumen sah dari notaris, yang mengungkap bahwa Dimas selama ini adalah pemilik 51% saham Cendana Global, saham yang dibelinya secara bertahap melalui pihak ketiga, dengan nama-nama yang tak pernah dikaitkan dengan dirinya. Wajah-wajah yang selama ini menyindir, meremehkan, bahkan merencanakan jebakan untuknya, kini menunduk dalam diam yang menyakitkan. Sore harinya, Dimas berdiri di ruang yang dulu ia bersihkan setiap pagi. Ruang rapat eksekutif. Tapi kali ini, ia berdiri di ujung meja, bukan sebagai pengamat, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai pemilik sah perusahaan. Suaranya tetap tenang, tidak meninggi, tapi penuh dengan makna. Saya tidak akan pidato panjang, karena saya bukan datang untuk pamer kekuasaan. Saya datang untuk memulai kembali. Ia menatap satu persatu yang hadir, lalu melanjutkan. Dulu saya jatuh, karena dihianati oleh rekan bisnis sendiri. Dan sejak itu saya bersumpah, jika suatu hari saya diberi kepercayaan lagi, saya tidak akan pernah membangun kekuasaan di atas ketakutan, tapi di atas kepercayaan. Tak ada tepuk tangan, tapi juga tak ada bantahan. Hanya tatapan penuh hormat, yang tumbuh dari rasa malu sekaligus kagum. Malamnya, Kirana berdiri di tepi danau buatan di taman belakang gedung. Ia memandangi pantulan cahaya dari gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi bagian dari dirinya. Ia melepaskan semua itu tanpa sesal, karena kini ia tahu jabatannya bukan lagi segalanya. Langkah kaki mendekat pelan di belakangnya. Bu Kirana. Ia menoleh, melihat Dimas membawa 2 gelas teh hangat. Untuk mantan CEO yang pernah meremehkan OB, ujar Dimas setengah bercanda. Kirana tersenyum, menerimanya. Dan untuk pemilik perusahaan yang menyamar sebagai petugas kebersihan, balasnya. Mereka duduk di bangku kayu, diam dalam damai. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Aku ingin tanya sesuatu, ucap Kirana akhirnya. Apa itu? Kamu punya 51% saham. Kenapa tetap jadi OB? Kenapa tidak langsung ambil alih dari awal? Dimas menarik napas dalam. Karena aku ingin lihat perusahaan ini dari bawah. Ingin tahu luka-luka yang selama ini tersembunyi. Kalau aku langsung masuk sebagai pemilik, aku hanya akan lihat kepalsuan. Tapi saat aku jadi paling rendah, aku lihat yang paling jujur. Kirana terdiam. Kali ini, matanya berkaca. Dan kamu, lanjut Dimas, jadi satu-satunya orang yang, meski dengan cara paling kasar, justru menantang aku untuk bangkit lagi. Kamu pikir kamu menghina, padahal kamu membangunkan. Kirana menunduk. Suaranya serak. Aku minta maaf. Dimas mengangguk. Sudah lama dimaafkan. Beberapa minggu kemudian, Dimas resmi dilantik sebagai CEO baru. Tapi ia menolak pesta besar. Ia hanya meminta satu hal. Semua karyawan yang dulu tak pernah bersuara, diberi ruang untuk bicara. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ruang rapat eksekutif dipenuhi suara dari staf yang selama ini hanya jadi penonton. Dimas tidak bicara banyak. Ia hanya mendengarkan. Dan saat seseorang bertanya, apa target utama Bapak sebagai pemimpin baru? Ia menjawab dengan mata tenang. Mengubah budaya dari dalam. Membangun sistem yang tidak bergantung pada orang, tapi pada nilai. Dan cinta? Kirana tak pernah kembali sebagai pimpinan. Tapi ia tetap di sisi Dimas. Bukan sebagai bawahan, bukan pula sebagai istri dari seorang pemilik perusahaan.
tapi sebagai pasangan hidup yang setara, yang bersama menenun luka menjadi kekuatan. Mereka tidak gegabah memamerkan hubungan. Tapi setiap pagi, 2 cangkir teh hangat di teras kantor menjadi simbol kecil dari cinta yang lahir bukan dari status, tapi dari perjalanan panjang penuh luka dan pemahaman. Suatu malam, di rumah kecil yang mereka bangun bersama di luar kota, Dimas menulis di buku jurnalnya yang dulu hampir ia bakar. Allah tidak pernah telat memberi hadiah. Ia hanya menunggu kita siap, agar saat anugerah datang, kita tidak merusaknya dengan kesombongan. Lalu ia menatap Kirana yang tertidur di sofa dengan buku di pangkuan. Ia menyelimuti wanita itu dengan penuh kasih. Bukan karena ia merasa menang, tapi karena ia sadar di balik semua kekuatan yang ia miliki sekarang, yang benar-benar menguasai dirinya adalah cinta, bukan jabatan.